Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan aku Akila Najwa. Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai materi tentang Monef Statistika Vital. Sebelumnya, kalau kita ingin tahu bagaimana sih kondisi kesehatan masyarakat di suatu daerah, tentunya kita nggak bisa nebak-nebak aja atau nerka-nerka aja dong. Nah, tentunya kita perlu yang namanya data. Nah, data yang paling penting dalam kesehatan masyarakat itu disebut dengan data statistika vital. Nah, data ini mencakup tentang data kelahiran, data kematian, dan perpindahan penduduk. Tapi gimana sih caranya data ini itu dapat dikumpulkan dan dapat digunakan? Inilah yang disebut dengan monitoring dan evaluasi atau yang disingkat dengan Monef Statistika Vital. Lewat video ini kita akan bahas bagaimana sih data ini itu dapat membantu perencanaan kesehatan masyarakat dan kenapa pencatatannya itu sangat penting. Apa itu Monef Statistika Vital? Monef itu singkatan dari monitoring dan evaluasi, yang berarti pemantauan dan penilaian dalam konteks statistika vital. Monef ini dilakukan untuk melihat bagaimana sih tren kelahiran, tren kematian, dan mobilitas penduduk dalam waktu ke waktu. Data ini tuh penting karena bisa membantu pemerintah dan lembaga kesehatan dalam yang pertama itu menentukan kebijakan kesehatan agar lebih tepat lagi. Yang kedua, dapat memantau tren kesehatan masyarakat. Yang ketiga, dapat menilai efektivitas program kesehatan. Nah, misalnya kalau angka kematian ibu tinggi, itu bisa jadi tanda adanya masalah dalam pelayanan kesehatan si ibu hamil. Dengan data ini itu pemerintah bisa merancang program untuk memperbaiki layanan-layanan tersebut. Nah, bagaimana sih proses Monef Statistika Vital? Ada 4 langkah utama dalam Monef Statistika Vital. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini contohnya itu ada data kelahiran, data kematian, data mobilitas penduduk yang dikumpulkan oleh berbagai lembaga seperti Dinas Kesehatan, rumah sakit, dan kantor catatan sipil. Nah, setelah adanya pengumpulan data, maka adanya analisis data. Nah, setelah data terkumpul, data ini dianalisis untuk melihat pola dan tren yang sedang terjadi. Misalnya, apakah angka kematian itu meningkat atau apakah banyak orang yang pindah dari suatu daerah ke daerah tertentu. Yang ketiga itu ada penyusunan laporan dan rekomendasi. Nah, dari hasil analisis yang dibuat, maka laporan ini bisa digunakan untuk menentukan kebijakan kesehatan yang lebih baik. Nah, selanjutnya itu yang terakhir itu adanya evaluasi kualitas data. Nah, data di sini tuh harus akurat supaya kebijakan yang dibuat itu benar-benar bermanfaat. Nah, ada indikator statistika vital dalam Monef. Yang pertama itu ada indikator kelahiran. Indikator kelahiran ini terbagi menjadi 3, yakni ada angka kelahiran kasar atau yang disebut dengan CBR, terus ada TFR atau total fertility rate, atau yang ketiga ada angka kelahiran spesifik usia atau yang disingkat dengan ASFR. Nah, ini yang ketiga ini kan udah dibahas dalam video sebelumnya, Maka aku lanjutin aja ya. Nah, indikator statistika vital dalam Monef ini itu pentingnya dalam pengumpulan data kelahiran. Nah, data kelahiran yang akurat ini tentu sangat penting untuk perencanaan kesehatan si ibu dan perencanaan kesehatan si anak. Misalnya, kalau jumlah bayi yang lahir itu tinggi, berarti harus ada dong cakupan vaksin dan fasilitas kesehatan yang mendukung pertumbuhan mereka. Yang selanjutnya itu ada evaluasi catatan kelahiran itu. Nah, evaluasi yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan data kelahiran yang dikumpulkan itu benar-benar akurat. Dengan adanya data ini, pemerintah di sini itu bisa menyesuaikan program seperti program keluarga berencana atau peningkatan layanan kesehatan persalinan di daerah yang angka kelahirannya itu tentunya tinggi. Pembahasan kedua itu mengenai indikator kematian. Nah, indikator kematian ini terbagi menjadi 4, yakni ada angka kematian kasar yang disebut dengan CDR, yang disingkat dengan CDR, terus ada angka kematian bayi yang disingkat dengan IMR, terus ada angka kematian ibu yang disingkat dengan MMR, dan yang terakhir ada angka kematian spesifik usia yang disingkat dengan ASMR. Nah, yang keempat ini kan udah dibahas juga. Nah, hal ini itu penting ya, adanya data kematian ini
tentu sulit ya, sulit untuk merencanakan kebijakan kesehatan yang lebih tepat lagi. Misalnya, kalau angka kematian akibat penyakit jantung itu meningkat, otomatis perlu ada lebih banyak lagi program edukasi dan fasilitas kesehatan untuk menangani penyakit jantung tersebut. Nah, setelah itu maka diadakannya evaluasi catatan kematian. Nah, evaluasi ini dilakukan untuk melihat penyebab kematian utama di suatu wilayah tersebut. Misalnya, kalau banyak kematian akibat komplikasi kehamilan, nah maka kebijakan kesehatan yang bisa difokuskan pada peningkatan layanan kesehatan si ibu hamil dan pelatihan tenaga-tenaga medis di sana. Dan yang ketiga itu ada indikator mobilitas penduduk. Nah, di sini mobilitas penduduk itu mencakup perpindahan orang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, kemarin itu kan juga udah dibahas mengenai mobilitas penduduk, yakni migrasi itu dari ada migrasi yang namanya internal, terus migrasi internasional juga. Nah, penting ya migrasi mobilitas di sini itu penting dalam pengumpulan data mobilitas penduduk. Perpindahan penduduk ini bisa berdampak besar pada layanan kesehatan. Misalnya, jika ada daerah yang tiba-tiba menerima banyak pendatang, nah otomatis fasilitas kesehatan di sini itu harus ditingkatkan agar mencukupi untuk semua orang. Nah, selanjutnya itu melakukan evaluasi mobilitas penduduk. Nah, evaluasi yang dilakukan di sini itu dengan melihat bagaimana sih perpindahan penduduk yang mempengaruhi penyebab penyakit dan akses terhadap layanan kesehatan. Contohnya itu seperti jika ada daerah dengan banyak migran yang mengalami kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Nah, maka kebijakan yang harus dilakukan agar mereka itu mendapatkannya, yakni mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan yang lebih layak. Jadi, Monef statistika ini itu sangat penting karena dari data kelahiran, terus data kematian, dan mobilitas penduduk ini kita bisa tahu kesehatan masyarakatnya secara nyata. Dari data ini juga, kita bisa merancang kebijakan yang lebih tepat lagi dan meningkatkan layanan kesehatan untuk semua orang. Tanpa data ini itu, kita bisa saja salah dalam mengambil keputusan yang akhirnya merugikan banyak orang. Oleh karena itu, pencatatan statistika vital ini dilakukan baik agar bisa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan semua orang. Nah, semoga penjelasan pada video ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.